Mari teman-teman kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Kita luangkan waktu, hentikan segala kegiatan kita untuk datang kepada Tuhan. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow, in my weakness your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Forsaken, the Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, tribals awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. Oh, the Lord is in this place. His Spirit, tribals awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Worship you, Lord. Oh, come, Holy Spirit, fill this place.
here again. It's all I want, it's all you are. Will you meet me here again? Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh Jesus, call the name of you, Jesus. Oh, Jesus. Kami yang tak layak ini Tuhan, Kau layakkan. Terima kasih Tuhan. Oh, Jesus. Haleluya. Ku puji namamu. Oh, mari naikkan pujian. Yesus. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan. Oh, makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh bersyukur Tuhan. Kau Allah yang beserta, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami tidak akan takut Tuhan karena Kau bersama dengan kami. Datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yesus, kami datang Tuhan. Aku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna,
Kau cahaya bagiku, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan dalam kesesakan. Kau telah buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau adalah Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Panggil namanya Immanuel. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, oh Kau kuatkan, oh, dalam kesesakan, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Tuhan, curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tuhan,
Tuhan roh-Mu atas kami. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Sama-sama. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kami percaya Tuhan, di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Oh, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yeay, haleluya. Shalom sahabat muda, generasi Magnetic Youth, House of Grace, dan setiap anak-anak muda yang join menikmati ibadah YouTube gereja kita. Hari ini saya menyapa saudara. Terima kasih hari ini bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan yang sungguh sangat memberkati, menguatkan kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang juga akan membangun roh kita untuk selalu kuat dan tetap bertumbuh di dalam Dia. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini waktu yang baik, waktu yang indah, waktu yang mulia. Kau mengatur, memberi kami kesehatan, kekuatan untuk bisa join, beribadah secara online. Mari berkati kami, beri kami pengertian, supaya kami bisa menerima, meresponi firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah dasar yang kuat, yang kokoh untuk hidup kami, dibangun, bertumbuh di atasnya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu jadi saluran berkat. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Baik teman-teman, hari ini saya rindu menyampaikan satu kebenaran yang tetap akan berfokus kepada tema gereja kita bulan Agustus dan September, yaitu spiritual acceleration atau akselerasi rohani. Saya percaya teman-teman pasti akrab dengan kata akselerasi. Akselerasi kalau terjemahan kamus bahasa Indonesia itu adalah percepatan atau peningkatan kecepatan. Atau juga diterjemahkan dalam kamus itu laju pertambahan kecepatan. Jadi ketika kita bicara tentang akselerasi rohani, berarti seseorang itu mengalami pertumbuhan rohani lebih cepat dari yang biasa atau dari yang normal. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Karena saya percaya kalau Tuhan bergerak, kalau Tuhan menyatakan kasih, kuasa, kebenarannya, dan Roh Kudus bekerja di dalam kita, saya percaya kita bisa lebih cepat bertumbuh. Kita bisa lebih cepat menyelesaikan panggilan kita, mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan lewat hidup kita. Saudara bisa bayangkan bagi teman-teman yang sedang rindu mempercepat kuliah. Saya punya teman, ada sahabat-sahabat kita juga berkata, "Kak, saya ini mau selesai kuliah lebih cepat loh. Saya pengen 3,5 tahun, saya ingin sudah wisuda," begitu. Apakah itu mungkin? Mungkin. Dia akan mengerjakan sesuatu effort, usaha yang jauh lebih dari yang normal.
dia akan melakukan tugas-tugas, dia juga akan belajar lebih keras, sehingga harusnya dia jenjang yang diselesaikan untuk dia strata 1 jadi 4 tahun. Ternyata dengan situasi dan effort yang luar biasa, dia bisa menyelesaikan kuliahnya jauh lebih cepat. Apakah saudara mengerti bahwa di dalam dinamika rohani hal itu juga bisa terjadi? Ya, ada orang-orang yang punya kerinduan yang jauh lebih dari yang lain, maka di dalam Tuhan ketika dia berusaha, ketika dia bangun, ketika dia responi semua hal-hal rohani yang Tuhan pimpin, maka percayalah seseorang yang lain bisa dengan cepat, bisa bertumbuh dan bisa jauh lebih dipakai dari yang lain yang sudah terlebih dahulu mengenal Tuhan. Nah, hari ini untuk mendukung tema akselerasi rohani, saya meminjam sebuah quotes dari saudaraku, statement yang sering dipakai dalam seminar, dalam training, dan dalam banyak pengajaran-pengajaran. Quotes itu berkata begini, "A man behind the gun." Orang di belakang senjata itu. Ya, maksudnya apa? A man behind the gun. Artinya sebagus apapun senjatanya, mungkin kita berkata, wah ini senjata kaliber yang bagus, yang bisa menghancurkan atau bisa mengalahkan musuh. Saudara, ternyata sebagus apapun senjatanya, gun yang mau dipakai, maka orang yang memakainya itu jauh lebih penting. Orang di belakang yang menggunakan senjata itu jauh lebih menentukan bagaimana maksimal atau tidaknya senjata itu dipakai. Itu sebabnya Bapak Ibu, untuk mendukung akselerasi rohani, maka diperlukan satu kata yang ingin saya share. Saudaraku, dalam ibadah online youth kita hari ini adalah kata yang sangat umum. Teman-teman sering pakai, bahkan sering sampaikan, menguatkan, bahkan menasehati, bahkan mungkin sering kita dengar dari orang lain, dari khotbah dan lain sebagainya. Satu kata itu adalah motivasi. Sama-sama katakan dengan saya, katakan motivasi. Saya ingin memakai kata motivasi itu seperti a man behind the gun. Artinya motivasi itu akan sangat menentukan akselerasi seseorang untuk bertumbuh. Sama seperti orang ingin menyelesaikan kuliah lebih cepat, maka motivasinya akan sangat menjadi daya dorong, daya gerak untuk dia bisa menyelesaikan kuliah jauh lebih cepat. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman, generasi muda, siapapun kita, tidak penting usia kita, tidak penting latar belakang kita, maka motivasi kita akan mengalahkan semua batasan-batasan. Sekali lagi, motivasi saya dan teman-teman itu akan mengalahkan batasan apapun. Pertanyaannya, motivasinya baik atau buruk? Pertanyaannya adalah apakah motivasinya benar atau tidak? Tergantung saudara mau pilih yang mana. Kalau saudara berkata, saya ingin punya motivasi yang baik, maka akselerasi akan membawa saudara energi positif, energi yang baik, respon yang baik, tindakan yang baik akan keluar dari hidup kita, sehingga kita akan mulai bergerak seirama, bahkan dengan antusias mengerjakan hal-hal yang baik. Dan itu yang terjadi dalam hidup kita. Jadi saya ingin beritahu teman-teman bahwa kalau seseorang punya motivasi yang kuat, maka motivasi yang kuat bisa mengalahkan seseorang yang punya kepintaran, kecerdasan, skill, kemampuan. Bahkan mungkin akan bisa mengalahkan batasan-batasan kelemahan-kelemahan. Saya suka nonton bola gitu ya. Teman-teman mungkin yang pencinta bola pasti senang nonton bola ya. Ada mungkin fans dari klub-klub tertentu. Saudaraku, salah satu klub yang saya suka itu adalah Manchester United dari klub Inggris ya, Liga Inggris. Satu kali kalau saudara beberapa tahun yang lalu, zaman sebelum digantikan oleh pelatih yang sekarang yang sangat terkenal, sebelumnya adalah Sir Alex Ferguson gitu ya. Nah, dia pernah berkata kepada seorang talenta mudanya yang bernama Rafael Morrison. Dia berkata begini, ini anak punya talenta hebat.
Dia terlahir jadi bintang yang besar. Dia pasti jadi pesepak bola yang hebat. Bahkan kalau saudara kenal Paul Pogba, saudara kenal semua talenta-talenta muda di zamannya, dia bilang begini, Rafael Morrison punya bakat alami, punya talenta, dia calon bintang yang besar. Tapi apa yang terjadi? Sampai-sampai saudaraku, waktu itu para pemain senior berkata, ya ini bener nih kata Alex Ferguson pelatihnya, ini bocah ini hebat ini. Dia punya skill tendangan, akselerasinya, pergerakannya, wah dia calon bintang hebat. Tapi ternyata fakta sejarah menunjukkan Rafael Morrison gak kemana-mana. Bahkan dia tidak pernah menjadi bintang yang hebat. Bahkan dia berpindah dari klub kepada klub, bahkan jauh lebih rendah, bahkan karirnya merosot dan tidak pernah menghasilkan sebuah reputasi sesuai dengan bakatnya. Apa yang terjadi dengan Morrison? Saudara, kalau saudara baca sejarahnya, ternyata Morrison itu, saudaraku, motivasinya sangat rendah. Dia sangat membanggakan skill, tapi tidak membangun motivasi yang kuat. Sehingga tidak seimbang. Yang terjadi adalah dia berhura-hura, dia bermain-main, dia suka berontak, dia merasa skillnya mendukung. Sehingga kekurangan motivasi untuk berlatih. Ya, saudara bisa bayangkan, saudaraku, kalau orang punya skill tapi tidak pernah punya motivasi berlatih dengan kuat, dengan antusias, dengan semangat, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Dan benar prediksinya tidak pernah digenapi oleh Rafael Morrison. Dia tidak pernah jadi bintang yang besar, tidak menjadi pesepak bola yang hebat. Lihat saudara, orang hebat, pinter, skill kuat, tetapi kalau tidak punya motivasi yang benar, tidak punya motivasi yang kuat, kita tidak akan pergi kemana-mana, kita tidak akan jadi apa-apa, begitu ya. Nah, saya ingin mengawali firman Tuhan dari Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memelihara semangat yang patah? Sekali lagi teman-teman, perhatikan ini kata-kata yang sangat luar biasa dari Salomo yang punya hikmat yang luar biasa. Dia berkata begini, raja yang penuh hikmat itu berkata, orang yang bersemangat, saya ganti kata bersemangat dengan kata bermotivasi. Orang yang bermotivasi itu dapat menanggung penderitaan apapun. Tetapi siapa yang kehilangan motivasi, siapa yang bisa membangunnya? Saya terjemahkan dengan bahasa yang saudara lebih mengerti. Jadi artinya orang kalau bersemangat, pergumulan, tantangan, penderitaan apapun, dia akan lewatin. Kalau dia punya motivasi kuat, orang mau ngomong apa, orang mau rendahkan dia, mau bully dia, orang mungkin berkata, alah model kayak kamu gak akan jadi apa-apa. Saudaraku, lihat orang bermotivasi, dia tidak akan terpengaruh oleh kata-kata. Dia tidak akan terpengaruh oleh tekanan. Dia tidak akan terpengaruh oleh tantangan. Dia akan maju terus. Dia tahu bahwa begini, dia bisa jauh lebih baik. Tapi kalau orang sudah kehilangan semangat, motivasi, sekalipun dia pinter, sekalipun orang tuanya kaya bisa menyekolahkan dia, mendidik dia, bahkan mungkin memberi fasilitas, sekalipun dia punya skill, karisma, tidak akan jadi apa-apa. Karena sejarah sudah membuktikan orang-orang hebat, orang-orang yang menurut kacamata manusia, ini punya potensi, ini punya keahlian, dan mereka tidak pernah menjadi seperti apa yang dianalisa sesuai dengan yang dia miliki secara potensi. Potensi tidak akan pernah jadi kompetensi kalau tidak dibangun oleh motivasi. Itu sebabnya Amsal bilang, bangun motivasi kita. Jaga motivasi kita. Karena kalau motivasi udah drop, motivasi udah hancur, saudaraku, motivasi sudah lemah, maka kita akan melihat bukan hanya yang namanya kegagalan terjadi, tapi motivasi yang rendah akan membuat seseorang dekat dengan kematian. Kalau saudara melihat kacamata di generasi kita di tahun-tahun 5 tahun belakangan ini, mengapa angka bunuh diri di generasi muda begitu tinggi? Saya beberapa waktu yang lalu membaca beberapa anak muda yang masih sangat muda. Bahkan yang paling baru saya menyaksikan berita di online, saudaraku, ada seorang anak perempuan umur 17 cantik, orang tuanya berada, artinya secara potensi, keadaan, wah dia harusnya tidak bunuh diri. Tapi kenapa bisa dia bunuh diri? Hanya karena tekanan. Ketika dia menghadapi tekanan,
Apa yang terjadi, saudaraku? Motivasinya rendah untuk menanggung penderitaan. Amsal bilang, dia nggak kuat menanggung, semangatnya patah, motivasinya rendah. Saudara lihat, bunuh diri. Saya juga membaca sebuah berita di online di Jawa Tengah. Ada seorang pemuda, saudaraku, tiba-tiba lari ke tengah rel dan menabrakkan dirinya. Kenapa? Karena nggak kuat menghadapi semua pergumulan kehidupan. Mengapa bisa? Tidak ada motivasi untuk bertahan menghadapi tantangan. Amsal bilang, siapa yang akan bisa memulihkan semangat atau motivasi yang patah? Teman-teman, generasi muda, generasi anak panah, satu kata ini saya sharingkan supaya setidaknya membuka cakrawala kita berpikir, supaya kita ini keluar dari kungkungan keadaan, supaya kita ini punya kacamata yang luar biasa besar dan luas, sehingga kita punya respon yang besar, punya hati yang besar. Karena ternyata, saudara, yang kita hadapi ini tidak bisa melebihi motivasi kita. Kalau motivasi kita besar, sebesar apapun tantangan, kita bisa lewati. Seberapa apapun tekanan, situasi, keadaan, pergumulan, penderitaan, kita tidak akan terpuruk olehnya. Kenapa? Motivasi kita jauh lebih besar. Tapi kalau motivasi kita lebih rendah, maka persoalan kecil pun, persoalan sederhana pun akan menghancurkan kita. Teman-teman, generasi muda, itu sebabnya Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi artinya segala perkara, maksud Paulus adalah, kalau saudara pelajari pergumulan Paulus, wah itu mengerikan. Dia disesah berkali-kali, dia kelaparan, dia ditolak, dia dirajam, dia mengalami begitu berat penderitaan. Bukan hanya dihina, ditolak, diusir, dia lewatin penderitaan fisik, mental. Tapi dia berkata, segala perkara ku tanggung. Kenapa, saudara? Karena ada motivasi di dalam yang digerakkan, yang akan saya sampaikan hari ini. Motivasi apa itu, gitu ya? Teman-teman, kalau teman-teman pernah dengar seorang Helen Keller, kita akan bertanya mengapa seorang perempuan sudah buta dan tuli tetapi dia menjadi seorang yang hebat. Helen Keller dengan kebutaan, ketuliannya, dia bisa menjadi mahasiswa, lulus dengan sebuah predikat cum laude, dan saudaraku, dia bahkan menjadi orang yang sangat berpengaruh. Sampai kalau teman-teman tahu apa yang terjadi adalah penggagas yang namanya, saudaraku, lift untuk orang cacat digagas seorang bernama Helen Keller. Dia berkata orang cacat dan orang normal harusnya punya perlakuan yang sama. Kalau orang normal punya lift, maka orang cacat juga harus punya yang namanya lift. Sudah bisa bayangkan dalam tulisan bukunya The Story of My Life, dia mengungkapkan bahwa batasan-batasan, bahwa fisik, bahwa cacat, kelemahan itu harusnya tidak mendiskreditkan seseorang. Makanya dia pernah berkata, aku benci dengan orang-orang yang bisa melihat dan tubuh normal tapi pikirannya picik, rendah dan tidak bermotivasi. Lebih baik saya buta dan tuli tapi saya tidak picik, tapi saya tidak rendah, tapi saya punya motivasi yang untuk bisa memberi warna dan memberi pengaruh dalam dunia ini. Bayangkan seorang perempuan buta tuli memberi pengaruh bagi jutaan generasi. Apa bedanya dengan saudara? Atau bahkan saya berkata begini, teman-teman, kita ini normal loh. Saya dan saudara tidak buta, tidak tuli. Harusnya minimal saudara. Saya tidak usah berkata harusnya lebih tinggi motivasinya. Minimal sama motivasinya. Kita ini harus punya yang namanya semangat, antusias. Harusnya kita ini punya kreativitas, kita punya mimpi yang tinggi. Kita ini harusnya bertumbuh, harusnya kita berbuah, kita harusnya melakukan sesuatu di generasi kita. Harusnya akselerasi rohani itu adalah sebuah keniscayaan, adalah sebuah kenormalan. Kenapa? Karena kita diberi kesempatan, diberi anugerah yang sama, diberi nafas yang sama, diberi kasih karunia dari Tuhan yang sama. Saya percaya kita bisa menjadi orang-orang hebat. Saya membayangkan teman-teman yang sedang menyaksikan, menonton YouTube ini,
Saya bisa mengimajinasikan Anda adalah orang-orang hebat di bidang apapun, pendidikan, di bidang teknologi, di bidang kesehatan, di bidang apapun yang kau sedang geluti atau kau jadikan mimpi cita-citamu. Kau akan jadi orang yang punya akselerasi, punya pengaruh di sana. Pertanyaannya, apakah ada motivasi yang kuat, motivasi ilahi dalam hidup saudara? Gitu ya. Saudara lihat 2 Korintus pasal 3 ayat 5 berkata begini. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup memperhitungkan seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kata Paulus. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Bayangkan saudaraku, rasul terbesar yang menulis 2/3 kitab perjanjian baru berkata bahwa kesanggupannya melakukan semua hal itu bukan dari dirinya, tetapi pekerjaan Allah. Jadi saya ingin coba meriset kembali apa yang ada di mindset, di pola pikir kita. Bahwa motivasi tidak dibangun dari luar. Motivasi kita tidak dibangun dengan aksesoris penampilan. Tidak. Paulus berkata penampilan tidak berbanding lurus dengan motivasi. Ada orang berpikir begini, saya seringkali mendengar ada anak muda begini. Kak, saya ini gimana saya mau semangat melayani? Kenapa? Saya itu loh gak punya baju yang bagus. Saya ini loh, aduh keringatan kalau udah datang naik angkot terus begini. Orang tua saya loh tidak bisa menyekolahkan saya jadi sarjana. Saya cuma tamat SMA, Kak. Oh, Kak, saya ini begini. Saya mau bilang begini, teman-teman. Atribut apapun itu bukan jadi sebuah alasan untuk kita tidak bermotivasi. Karena Paulus berkata, kesanggupan kami bukan pekerjaan kami. Kalau saya terjemahkan dengan konteks kita, kesanggupan kita harusnya bukan karena penampilan kita. Karena saudara punya apa? Karena saudara lulusan S1, S2? Enggak. Kalau saudara lahir dari orang tua kaya, orang tua miskin? Enggak. Itu tidak berbanding lurus dengan apa yang kita alami. Itu tidak mempengaruhi akselerasi rohani kita. Akselerasi rohani dipengaruhi sebuah motivasi bahwa Tuhan yang bekerja lewat saudara. Paulus berkata, ini pekerjaan Allah. Teman-teman, saya mau beritahu begini. Kalau engkau jadi orang hebat, percayalah semua atribut, semua latar belakangmu tidak punya pengaruh yang besar dan signifikan. Tetapi pekerjaan Tuhan, motivasi ilahi yang berkata, Tuhan, aku memang gak punya A. Saya memang miskin. Saya memang orangnya tidak punya penampilan seperti si A, si B. Saya ini memang punya kekurangan. Saudara boleh sebut apapun atribut atau handicap kekurangan saudara. Tapi saya mau beritahu begini. Kalau kita berkata, Tuhan, Engkau yang sanggup. Kesanggupanku adalah karyamu, pekerjaanmu. Maka percayalah ada satu motivasi ilahi yang akan membuat kita keluar dari semua zona, dari semua batasan. Itu akan membuat kita masuk dalam sebuah dimensi supranatural. Masuk dalam sebuah dimensi yang dikodrati. Di luar daya jangkau pikiran manusia. Dan itu bisa terjadi atas saya dan saudara. Yang bersetuju katakan amin. Haleluya saudara. Saudara, itu sebabnya untuk bicara motivasi, sebuah daya dorong yang mempengaruhi akselerasi rohani, ada 2 hal yang saudara perlu bangun. Ada 2 hal yang perlu kita sadar, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita bangun terus-menerus. Yang pertama adalah motivasi dibangun oleh sebuah keyakinan. Sekali lagi, saudaraku. Poin yang pertama bicara tentang bagaimana motivasi itu menjadi daya dorong, menjadi sebuah kekuatan untuk kita punya akselerasi rohani, bertumbuh, berbuah, produktif, menghasilkan, berkarya, berdampak di generasi kita. Motivasi digerakkan oleh keyakinan. Makanya ada sebuah quotes berkata, belief will break the limit. Keyakinan akan menghancurkan batasan-batasan. Teman-teman, sebelum seorang bernama Usain Bolt memecahkan rekor lari, saudaraku. Tahukah kita sebelum Usain Bolt memecahkan rekor lari 100 meter, 200 meter. Bayangkan seorang, saudaraku, dari negeri yang mungkin dianggap orang miskin. Tapi ternyata Usain Bolt itu dalam lomba atletik atau lomba lari 100
100 meter dia memecahkan rekor berkali-kali. Dia memecahkan rekor 100 meter sampai hanya dalam 9,58 detik udah nyampe 100 meter. Ya, bahkan hanya dengan 19,19 detik dia sudah lari 200 meter. Wow. Usain Bolt sampai dijuluki The Lightning Bolt. Dia punya gerakan yang sama. Generasi ini kan sering mempraktikkan gayanya Usain Bolt, begitu The Lightning Bolt, begitu ya. The Lightning Bolt. Saya percaya saudara pernah melakukannya gitu ya. Oke, teman-teman, lihat sebelum Usain Bolt membukukan rekor, ternyata pada tahun 54 itu diawali dari seorang bernama Roger Bannister. Roger Bannister itu berhasil mematahkan batasan yang sudah umum selama beratus-ratus tahun bahwa tidak mungkin. Perhatikan, tidak mungkin. Ratusan tahun orang berkata tidak mungkin. Ada orang bisa berlari 1 mil dalam kurang 4 menit. Wah, gak mungkin katanya. Tetapi tanggal 6 Mei tahun 54, seorang bukan background pelari, Roger Bannister tiba-tiba tiba-tiba dia membukukan rekor bahwa dia bisa berlari di bawah 4 menit. Dan bahkan sejak dia membukukan rekor itu, dalam 30 hari sesudah dia mematahkan rekor di bawah 4 menit, 32 orang telah bisa berlari di bawah 4 menit. Dalam 1 tahun ada sebanyak 317 orang lagi mampu berlari dalam waktu di bawah 4 menit. Dari situ mulai rekor-rekor dipatahkan. Yang saya mau beritahu begini, terjadi akselerasi, percepatan. Terjadi yang namanya peningkatan kecepatan. Teman-teman, kapan kita bisa menjadi orang yang punya akselerasi rohani? Ingat, miliki motivasi. Motivasi yang pertama dibangun dari keyakinan, belief. Itu sebabnya mengapa kita perlu percaya Tuhan. Itu sebabnya mengapa Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung. Mengapa Paulus berkata, kesanggupanku adalah pekerjaan Allah. Karena motivasi digerakkan oleh keyakinan. Saudara, itu sebabnya kita perlu Tuhan. Jangan andalkan pikiran saudara, jangan andalkan IQ. IQ penting. Saudara, uang penting untuk sekolah, studi, dan lain. Yang lain penting. Tapi saya mau bilang begini, miliki keyakinan kepada Tuhan. Ketika kita memiliki keyakinan kepada Tuhan, maka kita akan memiliki sebuah mentalitas dari impossible kepada possible mentality. Kita menjadi orang yang punya mentalitas mungkin, bisa, pasti bisa. Kenapa? Karena di dalam Tuhan segala sesuatu mungkin. Sama seperti firman Tuhan berkata, bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Ada amin saudara-saudara. Yang kedua, apa yang perlu kita bangun untuk kita bisa mengalami akselerasi rohani lewat motivasi? Yang kedua adalah perhatikan fokus Anda. Watch out your focus. Ya. Ada sebuah quotes bagus berkata, focus on giant, you stumble. Focus on God, your giant tumble. Ya, artinya ketika fokus kita kepada raksasa, maka kita pasti tersandung. Tapi kalau fokus kita kepada Tuhan, raksasa-raksasa yang akan jatuh terguling-guling. Kisah paling spektakuler, paling heroik yang dicatat oleh Alkitab adalah pertarungan antara Daud dan Goliat. Wah, ini sering kali kita dengar teman-teman. Dari sudut manapun, Daud pasti kalah. Saudara mau lihat dari fisik, ya ampun saudaraku, Alkitab berkata 6 hasta sejengkal fisiknya seorang yang bernama Goliat. Kalau diukur dalam meter, itu raksasa Goliat itu adalah 3,2 meter. Kita ini paling tinggi 2 meter aja udah langka. Rata-rata 1 meter sekian begitu ya. Goliat 3,2 meter tinggi. Bayangkan baju jirahnya itu 57 kilogram. So bisa bayangkan mengangkat baju 57 kilo gimana geraknya. Dia punya mata tombak itu beratnya 7 kilogram. 600 sikal besi. Bayangkan saudaraku dari sudut manapun. Sampai penjaga perisainya ada yang ngangkat sendiri gitu ya. Gak bisa dari sudut manapun. Inferior. Kalah jauh. Tapi fakta Alkitab berkata,
Daud mengalahkan Goliat. Saya tidak usah panjang, pasti saudara tahu ceritanya. Saudaraku, Daud hanya menggunakan ketapelnya. Saudaraku, dia bahkan tidak perlu memerlukan yang namanya batu banyak. Cuman satu batu saja. Dia goyang, terus dia lempar. Langsung mati, terjerembab. Kalah Goliat. Apa yang kita perlu pelajari dari Daud? Dari statementnya, dari pernyataan-pernyataannya, kita tahu bahwa fokus Daud tidak dialihkan dari apa yang kelihatan. Fokusnya itu tetap Tuhan. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-37. Waktu yang namanya Raja Saul berkata, yakin gak kamu? Ini saya terjemahkan dengan bahasa kita, teman-teman. Kamu yakin? Dia itu loh berpengalaman. Dia itu terlatih dalam perang. Kamu udah punya pengalaman? Enggak, saya cuma taunya menjaga 2-3 kambing di hutan begitu. Loh, terus kamu mau berperang seperti apa? Saya terjemahkan, Daud bilang begini dalam 1 Samuel 17:37. Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan Filistin. Wih, gak bisa ngomong tuh Raja Saul. Oh gitu ya? Iya. Ya udah. Bayangkan Saul, semua tentara jenderalnya takut, bala tentara takut. Tapi ada anak yang kemarin sore masih 17, wajahnya masih kemerah-merahan, badannya nggak six pack, ya kan gitu. Ada orang yang bilang, wah itu badannya itu ya saudaraku biasa begitu, nggak meyakinkan untuk berperang begitu, diragukan, di underestimate. Tapi waktu dia berkata begitu, Raja Saul nggak bisa ngomong. Ya udah, berangkatlah. Saudara, waktu sebelum dia berperang mengalahkan Goliat, dia bilang dalam 1 Samuel 17:45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan tembok dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu. Perhatikan, 2 ayat ini menunjukkan siapa Daud. Menunjukkan apa fokusnya. Teman-teman, fokus Anda apa? Fokus Anda masalah? Fokus Anda raksasa-raksasa? Fokus Anda kelemahan? Fokus Anda pandemi? Fokus Anda adalah krisis, resesi, dan lain sebagainya, berita-berita dari dunia ini. Fokus kita adalah Tuhan, amin. Fokus kita adalah Allah semesta alam. Berarti tantangan apapun yang kita hadapi, itu tidak menghalangi akselerasi kita. Tidak menghalangi pergerakan kita untuk bertumbuh, berkarya, melakukan sesuatu, dan menjadi orang hebat, orang sukses di zaman di mana kita hidup. Fokus kita harus kepada Tuhan. Fokus kita bukan kepada dunia ini. Keindahan, tawaran, bahkan kenikmatan dunia. Itu menjerumuskan kita. Fokus kita harusnya bukan kepada dosa. Fokus kita kepada kebenaran. Fokus kita kepada Tuhan. Fokus kita menyenangkan Tuhan. Fokus kita memuliakan Tuhan. Fokus kita melayani Tuhan. Fokus kita taat kepada Tuhan. Fokus kita adalah menjadi alatnya, sehingga kita tidak mengandalkan kekuatan kita, sehingga kita tidak mengandalkan keberadaan kita, maka kita akan melihat dimensi kuasa Tuhan yang dahsyat, membuat kita bisa mengalahkan apapun di depan kita, dan kita menjadi orang-orang hebat. Teman-teman, saya tutup dengan 2 poin tadi. Bagaimana kita mengalami akselerasi rohani? Sederhana, milikilah motivasi yang ilahi. Dan itu dibangun oleh 2 hal. Yang pertama, motivasi digerakkan oleh keyakinan. Yang kedua, fokus kepada Tuhan lebih daripada raksasa, lebih dari masalah. Maka percayalah, kita akan bisa bergerak dalam ritme, dalam waktu, dan dalam kuasa Tuhan. Dan tidak ada kata-kata yang bisa menghancurkan kita, melemahkan, apalagi membuat kita terpuruk. Kita akan jadi orang yang berbuah, bertumbuh, berhasil di dalam Dia. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami sudah mendengar firman-Mu, bahwa sungguh Engkau ingin kami mengalami akselerasi rohani, mengalami pertumbuhan yang cepat, mengalami
peningkatan secara rohani, perluasan kapasitas, bahkan menjadi orang-orang yang diberkati. Dan itu dimulai dari motivasi kami. Supaya kami memiliki motivasi yang benar, motivasi yang kudus, motivasi yang ilahi, motivasi kebenaran-kebenaran. Dan itu perlu kami bangun Tuhan dengan keyakinan dan fokus kami hanya kepada Tuhan. Berkati teman-teman, generasi muda, generasi anak panah yang sudah join hari ini. Jamah Tuhan, yang lagi lemah kuatkan, yang mulai drop, yang mulai tawar hatinya. Aku berdoa Tuhan, hari ini Engkau bangkitkan semangat kami. Sehingga kami tidak melihat kekurangan, sehingga kami tidak dibatasi oleh keterbatasan, kami tidak dibatasi oleh semua handicap atau apapun kelemahan, atau masa lalu kami yang buruk. Atau kami tidak terjebak atau bahkan dikungkung, dipenjarakan oleh kelebihan-kelebihan kami. Tapi kami sungguh melihat campur tangan Tuhan. Seperti Paulus, kami berkata kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan. Campur tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus, firman-Mu hidup, melawat setiap kami. Haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara, teman-teman, generasi muda. Tetap berkarya, tetaplah hidup dalam akselerasi rohani. God bless you. Shalom. Guys, apa kabar? Nah, tadi kita sudah ibadah hari ini yang dibawakan sama Kak Renol tadi firman-Nya. Ayo kita lakukan firman Tuhan, kita pahami dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ayo kita berdoa. Jangan lupa juga setiap minggu kalian harus ibadah. Walaupun ternyata kita harus ibadah online di rumah, kelihatannya membosankan, kelihatannya bosen banget Kak. Gimana? Tapi tetap harus semangat, oke? Sekolah online-nya juga harus semangat ya. Jangan sampai sekolah online-nya males atau tidur-tiduran. Kita harus tetap melakukan bagian kita yang terbaik. Oke? Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah online youth kami hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di rumah kami, Tuhan hadir dimanapun kami berada yang kami sedang mengikuti ibadah online kami. Tuhan tolong, Tuhan jagai kami Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami, sepanjang sekolah kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tidak ada sakit corona lagi Tuhan. Tuhan yang menghentikan, berikan Tuhan hikmat pada pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, menteri-menterinya sampai jajaran yang terbawah. Tuhan yang menyertai dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. See you next week.